Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Cahya dengan NIM 5111201288. Di sini saya akan menjelaskan hasil bedah jurnal dengan judul Strategi Meningkatkan Kualitas Layanan Melalui Digitalisasi Jasa Perbankan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Nah, jurnal ini ditulis oleh Yusuf Rombe. Baik, selanjutnya di sini ada hasil identifikasi masalah. Nah, dari latar belakang jurnal yang saya baca itu mulai dari perbankan yang memegang peranan penting dalam ekonomi dan digitalisasi dan perubahan teknologi yang semakin cepat, maka dihasilkan identifikasi masalah dari jurnal tersebut. Yang pertama ada apa saja strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi jasa perbankan di PT Bank Negara Indonesia Tbk. Yang kedua ada apakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi jasa perbankan di PT Bank Negara Indonesia Tbk. Baik, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada studi kepustakaan. Nah, metode ini mempelajari dengan cara pengumpulan data dari buku-buku atau bahan-bahan perkuliahan, serta mempelajari teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Yang kedua ada studi lapangan, penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung objek yang akan diteliti atau survei langsung pada Bank BNI di kantor pusat Jakarta. Nah, dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Nah, yang ketiga, dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan analisis SWOT untuk memecahkan permasalahan dalam studi penelitian. Analisis SWOT ini merupakan sebuah teknik perencanaan strategis yang berguna untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada analisis strategi yang dilakukan BNI untuk meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi layanan jasa di jasa perbankan. Nah, yang pertama ada pengembangan kapabilitas digital banking, yaitu dengan cara digital branding and proposition atau mengembangkan layanan berbasis personal consumer. Yang kedua ada new digital channel dengan mengembangkan deep brains, mengembangkan aplikasi digital, mengembangkan chatbot. Yang ketiga ada digital business and ecosystem, yaitu meningkatkan program penetrasi solusi bisnis digital, melakukan pengembangan proses otomatisasi pada rangkaian proses operasional BNI. Selanjutnya ada Agile IT, yaitu dengan mengembangkan two-speed IT development, mengembangkan API management, menyediakan big data yang merupakan pengembangan kapabilitas untuk penyampaian solusi yang konseptual ke konsumen. Selanjutnya ada digital culture and innovation dengan membangun BNI Innovation Center dan menyelenggarakan BNI Business Innovation Award. Nah, selanjutnya dalam digitalisasi jasa, BNI melakukan pengembangan dengan pembukaan rekening digital, yaitu pengembangan bisnis yang memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membuka rekening dimanapun dan kapanpun. Yang kedua ada BNI Sonic, yaitu layanan dengan mesin untuk pembukaan rekening. Yang ketiga ada Cinta, merupakan chatbot atau layanan informasi yang menggunakan pesan atau teks. Selanjutnya ada Agen 46, yaitu layanan untuk keuangan digital dengan e-payment atau platform web dan mobile. Yang selanjutnya ada BNI Call Virtual Assistant, yaitu aplikasi virtual bagi nasabah maupun non-nasabah yang melalui teks dan voice dengan menggunakan perangkat mobile. Lalu ada BNI Digital Service, kapabilitas digital berbasis API. Selanjutnya ada BNI Mobile Remittance atau MORE, menggunakan aplikasi uang di mana pengiriman uang
dapat dilakukan melalui smartphone yang berbasis iOS dan Android. Selanjutnya ada Swift GPI, yaitu pembayaran global lintas negara yang saat ini sudah diimplementasikan oleh Bank BNI. Yang selanjutnya ada peningkatan kualitas layanan dengan melakukan service campaign beyond service melalui program bulan layanan yang diimplementasikan di setiap kantor wilayah. Nah, BNI ini tuh berkeinginan untuk melayani sepenuh hati serta memberikan pengalaman menarik dan berkesan bagi nasabah setiap hari. Nah, selanjutnya ada Service as Business Accelerator. BNI ingin menjadikan perusahaannya sebagai akselerator dalam bidang bisnis dan motor roda penggerak ekonomi. Selanjutnya ada digital service, yaitu inovasi dan pembaruan dengan melakukan Smart Digital System atau SDS, BNI Orange, dan e-Roleplay. Nah, selanjutnya di sini ada faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi digital layanan di PT BNI ini. Yang pertama ada pendukungnya, yaitu komitmen direksi dan kebutuhan konsumen yang lebih digital. Selanjutnya ada faktor penghambatnya, yaitu perlunya adaptasi dalam IT, budaya kerja BNI yang kurang baik dalam digitalisasi, dan koordinasi antar divisi yang kurang baik. Baik, selanjutnya setelah penulis mengetahui bagaimana BNI melakukan atau meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi layanan jasanya dan mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi digitalisasi layanan jasa, penulis melakukan analisis dengan metode SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Nah, pertama-tama penulis mengkotak-kotakan apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat di perusahaan BNI. Nah, setelah penulis mengelompokkan satu persatu bagian analisis SWOT tersebut, selanjutnya penulis mengelompokkan lagi berdasarkan korelasi antara dua bagian, yaitu SO, bagaimana kekuatan strategi digitalisasi layanan jasa BNI dengan adanya kesempatan-kesempatan yang tersedia, yaitu kan strength and opportunities. Ya, dari hasil tersebut didapatkan yang pertama ada meningkatkan kerjasama dengan berbagai perusahaan fintech atau finansial teknologi dan startup bisnis. Yang kedua ada meningkatkan pengetahuan SDM yang ada dengan berbagai pelatihan dan keterampilan IT. Yang ketiga ada meningkatkan sistem IT untuk mengembangkan digitalisasi layanan jasa. Yang kedua ada strength and threat, yaitu bagaimana kekuatan strategi digitalisasi layanan jasa BNI dengan adanya ancaman-ancaman yang mungkin ada, yaitu dengan memperkuat sistem keamanan IT. Yang kedua ada lebih dapat menentukan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam digitalisasi layanan jasa BNI. Dan yang ketiga ada menjaga kepercayaan dan hubungan yang baik dengan nasabah. Nah, selanjutnya ada weakness and opportunities, yaitu dengan membandingkan bagaimana kelemahan yang ada dalam strategi digitalisasi layanan BNI dapat teratasi dengan adanya kesempatan yang tersedia. Ya, dengan cara yang pertama ada memperkuat mindset internal terhadap pengembangan digitalisasi layanan jasa dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan fintech. Yang kedua ada pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan layanan jasa BNI. Dan yang ketiga ada memperbaiki koordinasi antara divisi yang ada di BNI dengan melakukan atau mencontoh sistem yang ada pada perusahaan fintech. Dan yang terakhir ada weakness and threat, yaitu membandingkan bagaimana kelemahan strategi digitalisasi layanan jasa BNI terhadap threat atau kelemahan
dengan adanya ancaman yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yaitu dengan cara yang pertama sama, yaitu memperkuat sistem IT, membuat standar operasional produk atau prosedur atau SOP yang dapat memitigasi risiko digitalisasi layanan jasa BNI. Dan yang ketiga ada meningkatkan kapabilitas internal BNI dalam hal pencegahan cybercrime. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, dari dua hasil identifikasi masalah yang telah disebutkan pada slide pertama, yaitu bagaimana strategi yang dilakukan Bank BNI untuk meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi, dan bagaimana Bank BNI dapat melalui faktor penghambat dan faktor pendukungnya dapat meningkatkan implementasi dalam kualitas layanan melalui digitalisasi. Nah, yang pertama, hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan Bank BNI untuk meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan kebutuhan nasabah yang semakin digital. Nasabah ingin mudah dalam mengakses perbankan seperti membuka akun atau rekening di mana saja dan kapan saja, mentransfer uang di mana saja dan kapan saja, apalagi Bank BNI sudah bisa melakukan transfer antar negara dimanapun dan kapanpun pula. Nah, selanjutnya bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat bisa meningkatkan implementasi strategi tersebut. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang ada di Bank BNI yaitu hanya pada kurangnya adaptasi terhadap sistem digital. Nah, artinya tuh kan digital ini tuh masih baru-baru, sehingga membutuhkan adaptasi yang asalnya bank konvensional menjadi bank digital. Untuk internal Bank BNI untuk pegawai-pegawainya tuh masih perlu adaptasi. Nah, lalu ada budaya kerja internal BNI yang belum sesuai juga dengan sistem digital, dan buruknya koordinasi antar divisi yang ada di BNI dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi strategi-strategi yang telah dilakukan Bank BNI untuk meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi jasa perbankan. Sekian dari saya, terima kasih.